sore hari ini kami akan melakukan press conference, konferensi pers untuk menyatakan beberapa hal terkait dengan hasil sementara bagi pemilihan presiden, pilpres maupun pemilihan legislatif. Nanti saya persilahkan setelah Mas Ketum menyampaikan beberapa poin, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Nah selanjutnya nanti silakan teman-teman Grace, Bu Andi, Inang, Sony dan lain-lain akan merespon pertanyaan lanjutan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Ketum untuk menyampaikan poin-poin penting kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terus yang pertama-tama izinkan saya memberikan selamat kepada masyarakat Indonesia yang dimana di akhir 2024 nanti, mungkin bulan Oktober ya, bulan Oktober akan mempunyai pemimpin yang baru. Yang kedua, izinkan saya juga berterima kasih kepada penyelenggara pemilu yang sudah bekerja sangat baik dalam pemilu kali ini. Yang ketiga, izinkan saya juga mengucapkan selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dimana sekarang sudah memenangi Pilpres versi quick count, yang dimana kita juga harus menunggu lah untuk hasil rekapitulasi langsung dari KPU. Yang keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman PSI, mau itu pengurus, kader, simpatisan yang sudah, oh ya tadi ada caleg sudah saya sebutkan, pengurus, kader, caleg dan simpatisan, oh ya kurang, yang sudah bekerja keras selama 3,5 bulan ini bersama kami, yang selalu semangat mempromosikan PSI ke masyarakat, dan kita juga sudah melihat hasilnya yang untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan kabupaten kota, yang dimana insya Allah hasilnya cukup baik, peningkatannya sekitar 400%, yang dimana sekarang kita punya anggota dewan di provinsi itu 13, dan alhamdulillah sekarang mungkin hampir 50. Tapi kan kita juga harus menunggu hasil-hasilnya. Dan untuk yang DPR RI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara, karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung, dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu, saya selalu menginformasikan, saya selalu menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat Indonesia. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 pertanyaan atau cukup? Kalau cukup saya mau beli mie ayam. Dari mana, Bu? Saya dari Faktual.net. Saya mau tanya kepada Ibu Devi Syaturi. Devi Syaturi. Saya mau bertanya pada Ketua PSI dengan keberhasilan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres Indonesia untuk periode 2024 ini, bagaimana Pak Ketum PSI melihat potensi untuk PSI, apakah akan masuk ke DPR RI? Baik, lagi kita harus menunggu hasil lengkap dari rekapitulasi dari KPU. Kita juga
apa namanya kan masih sekarang masih proses, jadi ya kita tunggu. Satu lagi, ya Pak. Saya Tina dari detik.com. Mungkin yang pertama untuk Mas Kaisang, waktu kemarin tanggal 14 Februari kenapa nggak ke Istora, itu yang pertama. Dan untuk Pak Rajo, tadi bertemu Pak Jokowi itu membahas apa aja ya Pak? Terima kasih. Lebih bocor ke wartawan daripada saya. Oh iya, Mbak Tina ngeliat saya enggak? Nggak ngeliat bukan berarti saya nggak bisa loh. Dan biasanya kan saya bukan tipe orang yang ngikut Mas Gibran, Pak Prabowo di sampingnya. Saya kan tim nggak ninja juga sih, ada orang yang foto-foto kok. Ya, cuma saya hello aja. Yang penting kan tetap memberikan semangat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, apalagi kan sudah memenangi Pilpres kali ini versi quick count. Ya, mari Pak. Hari ini pukul 15.00 saya dipanggil Pak Jokowi. Kedudukan saya sebagai wamen, saya dipanggil sebagai wamen, jadi tidak ada pembicaraan politik sama sekali. Pak Jokowi lebih banyak mengevaluasi kementerian kami, terutama tugas saya untuk mempercepat PTSL. Kemudian total lengkap baru ada 13 di Indonesia harus ditingkatkan, dan termasuk RPPR yang di target tahun ini harus begitu banyak. Jadi kami tadi diskusi tentang urusan kementerian dan tidak ada urusan politik di sini. Izin nambah ya Pak ya. Kalau misalnya urusan politik masa yang diundang cuma sekjen doang, ketua umumnya enggak. Jahat itu. Oke, cukup ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan teman-teman sekali lagi, dan sekali lagi terima kasih juga atas bantuan teman-teman selama ini mengingatkan hal-hal baik, hal positif bagi kita. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini ya, masih ada lagi teman-teman dari tim hukum PSI. Teman-teman masih ada lagi dari tim hukum di sini. Press conference Masih ada untuk press conference lanjutan teman-teman dari tim hukum kita. Tunggu sebentar ya, Nak. Sebentar, masih teman-teman masih di depan. Saya sama Mas Kaisang. Yuk teman-teman, kembali yuk, kita akan memulai sesi berikutnya. Ya, silakan dengan ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini kita akan melanjutkan sesi konferensi pers. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini. Yang pertama-tama saya akan memberi kesempatan kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Oke, boleh. Jadi teman-teman, pertama dengan ini saya selaku Wakil Ketua Umum DPP PSI menginstruksikan, kami menginstruksikan kepada seluruh kader, seluruh caleg, seluruh simpatisan, seluruh struktur partai untuk dengan sungguh-sungguh mengawal proses penghitungan suara sampai selesai. Sekali lagi kami menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk bekerja maksimal mengawal proses penghitungan suara. Sekali lagi pertandingan belum selesai dan kita minta seluruh partai untuk mengamankan setiap suara yang masuk untuk partai karena itu adalah amanat rakyat. Itu poin yang pertama. Dan dengan demikian maka kami ingin menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan proses perhitungan suara dan lain-lain yang akan disampaikan oleh tim hukum kami. Sisgren juga akan nanti memberikan beberapa poin pernyataan. Silakan cek dulu. Tim hukum dulu ya, Sis Irma Utara. Terima kasih banyak
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sebetulnya hanya ingin mengucapkan, melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh Bro Ketum. Terima kasih ya atas kerja keras kepada penyelenggara pemilu, PPKS, lalu juga KPU, Bawaslu, Panwaslu sudah sampai di titik ini. Nah, ada beberapa hal yang mendapat perhatian kami karena seperti kita ketahui, kami di PSI juga, saya sebagai Dewan Penasehat dan juru bicara di PSI ini ingin menyampaikan bahwa selama ini memang sudah ada survei internal yang kami lakukan yang sebetulnya tidak berbeda jauh dengan apa yang beredar bahkan sebelum kita mengadakan Pilpres dan Pileg, yaitu bahwa PSI akan mencapai angka sekitar 4,2% atau di atas 4%. Nah, lalu kami ingin memberitahu di sini bahwa sekarang ini masih belum selesai, penghitungan belum selesai, namun ada beberapa hal melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bro Andi Budiman tadi. Proses pengawalan ini akan terus berlangsung sampai real count. Tadi sudah dikatakan instruksi kepada seluruh jajaran dan kader lalu caleg. Lalu ada juga nomor pengaduan yang sudah saya catat di sini. Saya ingin memberitahukan nanti akan ada rilisnya ya kan. Lalu ada posko yang kita namakan posko investigasi pemilu, bahwa semua partai tentu memiliki saksi. Kami ingin memberitahu bahwa memang ada penemuan dari sampling random beberapa masalah. Yang pertama itu ditemukan angka yang tinggi suara tidak sah, ya, atau disebutnya suara rusak, tapi sebetulnya bukan rusak sebutannya ya, itu adalah suara tidak sah yang rata-rata lebih tinggi dari sebelumnya. Saya nanti akan dijelaskan oleh Bro Martin ya. Itu di daerah-daerah tertentu yang memang harusnya diinvestigasi supaya kita bisa belajar dari pengalaman ini. Apakah itu kena banjir, apakah itu robek, apakah itu rusak, sehingga penyelenggara mendatang itu bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya tujuannya begitu. Dan angka yang tinggi ini tentu harus ada penjelasannya. Tapi nanti akan dijelaskan. Saya berikan kepada Sis Francine Wijoyo. Oh, Bro Martin dulu. Martin Simanjuntak. Selamat sore, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kehadirannya bagi rekan-rekan media. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Inangil Kota Barat tadi terkait surat suara yang tidak sah ya. Ini kami mendapatkan data dari saksi-saksi dan juga internal PSI yang ada di daerah dari Aceh sampai dengan Papua yang datanya kurang lebih hampir 1.000 ya. Karena ini kita berbicara per TPS teman-teman. Nah, dari yang data kita himpun ini dan kita presentase, di setiap daerah itu hampir 10% surat suara tidak sah. Nah, ini kan butuh penjelasan. Kalau tidak sah itu kenapa? Apakah karena logistiknya rusak? Atau karena memang ada kesalahan dalam pencoblosan? Seperti contoh mungkin dia mencoblos seluruh partai gitu ya, atau mencoblos 2 partai, itu kan kerap terjadi. Namun apapun itu ya, dari data yang kami himpun ini hampir 10% surat suara sah dibandingkan dengan DPT per TPS. Ini seperti contoh ya di Aceh. Di Aceh ini kami sampling dari data yang kami terima ada puluhan TPS. Lalu di Sumatera Utara juga dari puluhan TPS itu juga ada, kalau kita rata-rata 10% surat suara tidak sah sampai dengan 40. Nah, ini yang memang nanti harus diklarifikasi ya mungkin ya, nanti sekaligus real count berjalan. Dan juga kami meminta tadi sesuai dengan arahan dari Ketum Partai Bro Kaisang kepada seluruh kader agar menjaga dan juga mengawal,
Karena banyak ya framing yang mengatakan PSI tidak lolos. Enggak. Ini masih quick count. Quick count itu berbeda metodenya untuk menafsir antara pilpres dengan pileg. Ingat, karena pileg itu lebih susah kalau menurut saya, karena ada banyak partai di situ. Nah, makanya sambil menunggu real count dan juga hitungan internal kita yang saya pikir kita lolos ya. Ini juga kita meminta kepada kader PSI di bawah dan juga partisipasi masyarakat ya, yang ingin memberikan masukan ataupun informasi nanti bisa menyampaikan ke nomor yang sudah ataupun nanti akan diberikan oleh Presiden. Tapi intinya secara garis besar terkait surat suara yang tidak sah itu nanti ke depan mungkin dibutuhkan penjelasan. Kalau memang ada dibutuhkan data di TPS mana, kami siap nanti memberikan datanya, karena datanya sudah ada di kantong kami. Terima kasih. Oke semuanya, menindaklanjuti tadi ya instruksi untuk semua kader, semua caleg dan semua jajaran pengurus maupun anggota juga untuk membantu mengawal suara. Kami di Partai Solidaritas Indonesia membuka posko investigasi pemilu yang bisa disampaikan melalui WhatsApp. Ada 3 nomor WhatsApp yang akan saya sampaikan di sini. 0823 1087, kemudian belakangnya ini 8606 atau 8604 atau 8624. Nah, ketiga nomor ini akan standby selama 24 jam untuk menerima pengaduan-pengaduan atau laporan-laporan dari teman-teman, termasuk yang khususnya ya teman-teman di PSI atas dugaan atau bukti temuan lah ya, lebih kepada temuan-temuan yang data-data yang tidak cocok atau mungkin yang tadi yang suara tidak sah itu seperti apa. Misalnya kalau teman-teman bisa melaporkan ini loh kondisinya misalnya tadi ada mungkin bencana alam seperti banjir yang terjadi beberapa hari ini. Kemudian juga kalau misalnya ada yang dicoblos lebih dari satu itu gimana gitu kan, jadi kita dapat datanya yang lebih akurat gitu. Nah, ketiga nomor tersebut itu akan standby sampai dengan nanti keluar hasil dari KPU, putusan finalnya seperti apa, ini kita akan standby terus sampai dengan itu. Mungkin silakan boleh ditutup menanggapi Sis. Saya merecap aja yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa buat kami di PSI, kami masih optimis PSI akan lolos kebutuhan parlemen threshold 4% menuju Senayan, mengingat ada survei internal yang kami lakukan sebelum mendekati bahkan pemilu di mana suara PSI sudah 4% lebih, dan kemudian juga kita lihat dari hampir semua lembaga survei ya itu menyatakan ada tren positif yang dialami oleh PSI selama setengah tahun terakhir gitu. Dan kemudian bahwa buat kami proses ini masih harus dikawal terus untuk perhitungan suara real di lapangan, apalagi ada temuan yang tidak biasa terkait tingginya jumlah suara tidak sah. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pemahaman kami ya dari data yang lalu-lalu, biasanya suara tidak sah itu umumnya mungkin 3-4% itu normal, karena mungkin orang nggak sengaja bingung mungkin ya nyoblos lebih dari sekali, atau ada kesalahan ketika membuka sehingga ada robeknya dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak sah itu sampai lebih dari 10%, ini mungkin layak untuk diinvestigasi lebih lanjut ada apa begitu. Jadi ini yang sedang kami kawal juga proses di lapangan, mungkin bisa sampai 2 minggu ke depan. Oleh karenanya kami minta kepada seluruh kader agar terus berjaga-jaga karena proses pemilu belum selesai. Pemilu kali ini ada 18 partai, jadi perhitungannya memang lebih rumit dibandingkan pemilihan presiden yang hanya 3 paslon. Begitu. Dan mohon juga bantuan dari teman-teman media untuk sama-sama mengawal, karena ini untuk perbaikan ke depan. Kita bersama untuk mengetahui dengan persis kenapa ada suara tidak sah yang sangat signifikan jumlahnya. Bayangkan kalau sampai 1/10, 1 dari 10 surat itu tidak sah, itu harus menjadi tanda tanya buat kita semua. Itu aja, terima kasih. Ada yang mau nambahin mungkin berarti?
Enggak, udah? Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih sebelumnya. Ada yang mau tanya? Tutup aja kali ya? Stop aja ya. Stop aja. Oh, ada satu, silakan. Saya Fahri dari suara.com. Tadi kan di survei ini kan soal suara yang tidak sah gitu ya. Ini apa ada potensinya, apa melihat potensi di suaranya akan banyak ke PSG atau gimana? Terus melihat hasil quick count yang masih ternyata katanya masih belum sesuai dengan survei internal ini, dampaknya seperti apa dari PSG? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya soal suara tidak sah ini adalah urusan semua partai ya, bukan hanya PSI saja. Karena di dalam suara tadi ada yang 20%, ada yang 27%, ada yang 23%, range-nya macam-macam. Tapi ada yang sangat tinggi, artinya bukan hanya suara PSI saja yang mungkin tidak sah atau rusak atau kemudian mengalami pengurangan ya. Berarti kan ada yang terbuang. Kalau tadi si Grace bilang biasanya 3-4%, kalau di atas 10% sampai 2 digit kan artinya banyak sekali suara yang terbuang dari sebaran TPS di 34 provinsi. Jadi ini sebetulnya masalah yang harus kita, saya sangat serius, betul. Masalah yang sangat serius yang harus ditanggapi oleh semua partai. PSI di sini mengatakan bahwa kami sigap, kami membuka posko aduan yang tadi sudah dikatakan oleh Sis Francine. Kami juga menghimbau kader-kader kami untuk mengawal. Namun partai-partai lain juga pasti akan menanggapi yang sama kalau sudah menjadi jelas kira-kira apa dan berapa banyak dan kenapa tadi seperti disebutkan Bung Martin. Harus ada penjelasan sebabnya. Kalau sampai di atas 10% yang tidak sah. Ya, semua partai ya. Menambahkan ya, jadi bayangkan 10% itu adalah mungkin posisi kekuatan partai nomor 4 terbesar. Jadi bayangkan kalau misalnya surat suara tidak sah itu berjumlah 10%, maka ada 10% dari masyarakat Indonesia yang amanatnya hilang, terbuang. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi ini persoalan kita semua, dan PSI ingin mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan kalau misalnya mereka menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya surat suara yang tidak sah tadi. Jadi itulah tujuan dari pembentukan posko investigasi pemilu ini, yang awalnya memang berdasarkan laporan dari para caleg, para kader kami di bawah yang bilang ini surat suara tidak sahnya kok banyak ya. Nah dari situ kami mulai mengidentifikasi, kita cek juga, silahkan teman-teman cek kalau nggak salah juga di berbagai lembaga survei yang melakukan quick count ada kolom juga kalau nggak salah terkait dengan jumlah suara tidak sah, itu juga angkanya cukup tinggi, 10% lebih. Jadi ini adalah keprihatinan kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa memang atau mencari tahu apa penyebab 10% lebih ini terjadi di lapangan. Ada yang mau bertanya lagi? Soal hasil Wikon yang ternyata nggak sesuai kan sama survei internal ini, upaya selanjutnya apa dari PSI ini untuk kita tunggu real count aja Mas ya. Kita tunggu real count aja seperti tadi Mas Ketum bilang. Itu yang suara-suara tidak sah ini untuk pileg aja legislatif. Ini yang kita sebutkan legislatif. Ini legislatif. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Fadil dari Kumparan. Izin tanya ke Cecilia sama teman-teman di PSI yang lain terkait dengan hasil real count ataupun quick count pileg yang menunjukkan suara PSI yang nggak nyampe 4%, mungkin sekitar 2,9 sampai 3 sekian. Itu apakah ada kaitannya dengan Jokowi efeknya nggak terasa atau gimana? Terima kasih. Kita nggak mau menduga-duga dulu ya, kita masih menunggu real count karena tadi survei internal kami masih berpegang PSI lolos 4%, dan kemudian jangan lupa quick count itu juga masih punya margin error bisa 1-2% tergantung lembaganya, dan kemudian ada perbedaan mekanisme
pengambilan sampel dari desa ke kota gitu kan, dari rural ke urban gitu. Jadi ada mekanisme yang berbeda dan nanti pesertanya banyak. Jadi kita analisanya nanti dulu deh, kita masih kawal dulu nih proses penghitungan suara yang sekarang di TPS, kemudian di kecamatan, apalagi tadi ada temuan yang menunjukkan bahwa jumlah suara tidak sah itu tinggi sekali. Itu kenapa? Ini menjadi bagian yang pikir saya itu sangat penting. Begitu, apalagi sangat tidak lazim dari angka yang normal 3-4% naiknya sampai 2 kali lipat lebih kan? Ya hampir 3 kali lipat begitu. Jadi ini harusnya jadi PR kita bersama. Itu mungkin concern kami di situ dulu. Terima kasih. Tapi kalau tadi Mas Ketum bilang kan untuk caleg DPRD perolehan itu melonjak 4 kali lipat. Gitu. Jadi kita juga masih makanya mengawal, lebih baik mengawal dulu proses penghitungan suara sampai selesai. Itu dulu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak kita silakan. Janji terakhir ya Mas. Mau nanya, ini kan PSI ini kan sebenarnya kan sebagai partai yang sering atau selalu menggaung-gaungkan Bapak Jokowi gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari hasil quick count atau mungkin dari survei-survei terhadap pun masih kurang mendongkrak nih, walaupun sudah sering menjual nama Jokowi gitu. Nah, apa artinya ini bisa dibilang Pak, ternyata PSI belum menjadi partai pilihan para pendukung Jokowi gitu. Seperti apa pandangannya? Karena kalau kita mau fair ya Mas, jangan-jangan kita di sini baru mau memutuskan pilih caleg siapa itu baru 1 hari, jangan-jangan sebelum hari H. Saya sih dan teman-teman ya banyak menerima pesan yang nanya kita pilih siapa ya, dari konstituen itu kebanyakan H-1 sebelum hari H. Dan kalau kita mau jujur nih, media mana sih yang ngebahas pileg? Nggak ada. Semuanya bahas cuma pilpres setiap hari. Jadi caleg-caleg itu semua partai, semuanya berjuang keras untuk sosialisasi gitu. Jadi harus kita akui pemberitaan itu seluruhnya hanya soal pilpres aja, sekalipun pileg dan pilpres berbarengan. Lebih kasihan lagi DPD karena non partai, ya kan? Jadi mungkin yang beruntung hanya komen, ya kan? Gitu. Tapi kalau DPD yang lain benar-benar ini banyak, saya juga semua ya keluarga, teman-teman itu buka lembar DPD kayak capicuk kembang kuncup. Semua kita nggak pernah tahu lagi bahas boro-boro karena dia apalagi nggak ada partainya gitu. Jadi memang buat evaluasi kita juga gitu ya. Pilpres, pileg dan DPD berbarengan ini semua perhatian hanya kepada pilpres. Pileg ini tidak dibahas sama sekali. Kami ini caleg ngos-ngosan Mas untuk sosialisasi, ya. Benar, dan jangan lupa Mas bahwa kita ini cuma kampanye 75 hari loh. Dan itu tidak pernah terjadi. Biasanya ada waktu 6 bulan atau ada pernah 12 bulan dan 18 bulan. Jadi waktu 75 hari itu berbarengan dengan pilpres yang gegap gempita. Jadi tadi yang dikatakan Sis Grace bukan hanya berbarengan semua perhatian tersedot-sedot, tapi periode waktunya juga sangat singkat, 75 hari. Jadi itu membuat mungkin ini menjadi lebih kompleks ya yang pemilihan ini. Gitu. Sama soal tadi suara belum masuk ya, saya kasih contoh aja. Dapil saya itu ada yang namanya daerah yang harus pakai naik kapal. Misalkan Nias ya, saya pergi ke Nias ke Gunung Sitoli, saya naik kapal dulu dari Sibolga 10 jam sampai di sana, lalu saya berjalan darat lagi 3,5 jam sampai ke Nias Selatan. Dari situ ada pulau-pulau kecil-kecil yang mungkin itu akan butuh waktu berminggu-minggu sampai suaranya sampai. Jadi mudah-mudahan kita bersabar dan bisa mengawal bahwa memang jauh lebih kompleks soal pemilihan anggota legislatif ini. Nah, yang kami lakukan di sini supaya nanti kedepannya bisa lebih baik. Iya kan, paling tidak penyelenggara pemilu juga membutuhkan masukan dari partai-partai peserta pemilu, dari media, dari para caleg, dari publik, sehingga kalau misalkan angka yang tidak sah itu 4% harusnya menurun jadi 3, jadi 2, mengecil. Itu artinya ada perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan pemilu.
KPKI yang melonjak sampai 2-3 kali lipat, kita wajib mempertanyakan untuk perbaikan di masa yang akan datang juga. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas kehadirannya.